Halo, semangat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Satria. Saya salah satu coach yang ada di dalam kelas BNG. Wah, luar biasa ya. Selamat teman-teman sudah bisa sampai ke tahap ini. Oke, hari ini saya akan sharing edukasi tentang gaya hidup aktif atau yang biasa disebut dengan healthy active lifestyle. Siapa yang penasaran? Oke, jadi apa itu gaya hidup aktif teman-teman? Jadi gaya hidup aktif itu merupakan sebuah kunci untuk kesehatan tubuh dan pikiran kita. Jadi kita tahu perkembangan dunia ini sangat cepat, jadi kita itu sangat wajib dan kudu harus tetap menjaga gaya hidup aktif kita. Nah, jadi gaya hidup aktif itu belum tentu melulu tentang olahraga yang rutin, tapi gaya hidup aktif itu merupakan kombinasi dari dengan adanya olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, pola makan yang bagus dengan nutrisi seimbang, dan lebih detailnya akan saya jelaskan setelah ini. Nah, jadi dengan kita menjaga gaya hidup aktif, ada 12 manfaat dalam gaya hidup aktif. Kita mulai. Yang pertama yaitu dapat menurunkan atau menjaga berat badan ideal. Jadi sudah dapat dibuktikan bahwa dengan menjaga gaya hidup kita yang tetap aktif itu dapat menstabilkan berat badan kita dan dapat terbukti membakar 20% kalori kita setiap hari. Jumlah yang signifikan ini untuk optimalisasi penurunan berat badan. Yang kedua yaitu memperkuat otot sendi dan tulang. Nah, proses penuaan itu pastinya kita mengalami penurunan fungsi, baik itu dari massa otot, sendi, dan tulang. Maka dari itu kita harus tetap menjaga gaya hidup aktif kita agar otot atau sendi kita, massa otot kita tetap terjaga, sendi kita lebih fleksibel, dan otomatis tulangnya kita juga akan berfungsi lebih baik, lebih kuat gitu. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi dengan kita terus bergerak aktif itu dapat memperlancar sistem pencernaan kita menjadi lebih bagus. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan fleksibilitas dan koordinasi tubuh. Jadi gaya hidup sehat ini membantu meningkatkan kelenturan tubuh. Jadi postur kita itu jadi lebih baik, tidak bungkuk gitu ya. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas tidur. Oke, jadi aktivitas fisik ini dapat membantu kita untuk mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Kenapa? Karena aktivitas kita banyak atau kita aktif, jadi otomatis pada saat malam hari kita saatnya istirahat, jadi memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Next, kita lanjut yang keenam yaitu dapat menjaga kesehatan fungsi otak. Jadi aktivitas fisik kita ini sangat membantu untuk meningkatkan aliran darah kita ke otak. Itu. Lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan kulit ya. Nah, ini aktivitas fisik ini dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah sehingga dapat memberikan nutrisi ke sel-sel tubuh kita dengan maksimal. Yang kedelapan, siapa nih yang penasaran? Disimak terus sampai videonya habis ya. Yang kedelapan itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Siapa di sini yang sering sakit-sakitan? Nah, ini kuncinya karena daya tahan tubuh kita tidak bagus. Itu salah satunya yang mempengaruhi adalah
karena kita jarang bergerak aktif. Jadi mulai sekarang teman-teman mulai rajin bergerak aktif, mulai rajin olahraga, diatur pola makannya, diatur istirahatnya gitu. Lanjut ke yang ke berapa sekarang? Ke-9 ya. 9 yaitu mengurangi resiko penyakit kronis. Nah, teman-teman tahu banget nih kan sekarang ini berbagai macam penyakit kronis yang muncul. Seolah-olah sering terdengar di telinga kita itu banyak, ada yang katanya diabetes, kanker ataupun lain sebagainya. Mudah-mudahan kita di sini selalu diberikan kesehatan dan kuasa kita itu untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat gitu. Yang ke-10 yaitu meningkatkan kesehatan mental. Wow, ini yang sekarang ini lagi sering banget didengung-dengungkan bahwa ada yang kesehatan mentalnya terganggu. Nah, ini salah satu yang membantu membantu meningkatkan kesehatan mental itu adalah dengan kita menjaga gaya hidup kita tetap aktif. Nah, gitu, karena dia terbukti untuk meningkatkan produksi hormon bahagia. Salah satunya itu adalah hormon endorfin, ada dopamin, itu membuat kita memperbaiki suasana hati kita menjadi lebih bahagia, lebih happy, dan mengurangi stres. Gitu. Yang ke-11 itu memperkuat hubungan sosial. Nah, jadi kalau kita sering beraktivitas fisik, misalkan di luar ruangan, kita pastinya sering menemui lingkungan sekitar, kita bertemu dengan orang baru, bertemu dengan keluarga atau bersama teman. Jadi kita dapat meningkatkan interaksi sosial kita dan mengurangi adanya merasa terisolasi. Yang ke-12, nah yang terakhir ini sangat penting banget nih, dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Wow. Nah, dalam studi di PLOS Medicine katanya mengungkapkan bahwa gaya hidup aktif kita itu yang secara teratur kita lakukan continue sampai terus menerus, itu dapat memperpanjang umur kita dan dapat meningkatkan kualitas hidup kita juga, teman-teman. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat dari gaya hidup aktif kita ini. Nah, siapa yang bersemangat nih untuk menerapkan gaya hidup aktif selamanya, seumur hidup? Oke, semangat ya, kita sama-sama untuk melakukannya. Nah, di sini akan saya bagikan apa sih atau gimana sih caranya kita untuk mengadopsi gaya hidup aktif kita ini. Oke, ada berapa ya? Ada 7 tips nih. Ada 7 tips bagaimana kita mengadopsi gaya hidup aktif. Yang pertama yaitu konsumsi makanan dan yang bernutrisi seimbang. Nah, maksudnya seimbang itu apa? Seimbang itu maksudnya sesuai dengan falsafah nutrisi global itu ya. Yang namanya seimbang itu adalah 40% kita konsumsi karbohidrat, 30%-nya kita konsumsi yang namanya protein, 30%-nya lagi kita konsumsi yang namanya lemak baik. Nah, ditambah dengan vitamin dan mineral. Oke, ada makronutrisi dan mikronutrisi. Oke, mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh coach yang lain gitu ya. Cara mengadopsi yang kedua yaitu dengan rutin berolahraga. Siapa di sini yang nggak suka olahraga? Ayo angkat tangan. Sama, saya juga dulunya agak males olahraga, apalagi yang namanya lari. Saya paling nggak suka yang namanya lari karena membosankan. Tapi sekarang dengan
dengan saya tetap menjaga gaya hidup aktif, jadi happy. Lari itu jadi sebuah kebiasaan baru yang saya suka belakangan ini gitu ya. Jadi dengan kita rutin melakukan aktivitas fisik secara teratur, itu berjalan, lari, atau sepeda, apapun yang teman-teman suka lakukan setiap hari, lakukan secara kontinu itu. Yang ketiga yaitu istirahat yang cukup, teman-teman. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang sangat urgent atau sangat penting banget lah, kurangi yang namanya begadang, karena kualitas tidur kita juga menentukan kesehatan kita. Jadi teman-teman itu minimal mempunyai waktu istirahat atau tidur itu 6-9 jam. Itu kualitas tidur yang baik gitu ya teman-teman. Tips yang keempat yaitu kelola atau manajemen stres. Siapa yang suka stres? Jangan ya. Boleh stres, tapi asal kita bisa mengelolanya dengan baik. Begitu. Jadi stres itu bisa kita kelola dengan cara apapun yang teman-teman suka. Mau misalkan teman-teman cara menghilangkan stres itu dengan cara mungkin jalan-jalan mungkin, atau mungkin dengan olahraga juga bisa, atau juga dengan healing atau meditasi itu juga bisa. Yang penting teman-teman bisa mengelola stres itu dengan baik. Itu. Cara yang kelima yaitu dengan penuhi kebutuhan air. Jadi teman-teman harus cukup minum air. Masing-masing orang itu mempunyai kebutuhan air yang berbeda. Mungkin sudah dijelaskan oleh coach yang sebelumnya ya. Atau rata-rata orang itu butuh minum air itu 8 gelas per hari. Nah, yang keenam yaitu dengan hindari merokok dan batasi minuman beralkohol. Nah, ini yang sering banget kita temukan di lapangan atau di lingkungan kita. Jadi teman-teman harus bisa membatasinya. Kalau bisa ya tidak perlu melakukan itu, tidak menghindari merokok dan minum minuman yang beralkohol. Yang ketujuh yaitu jaga juga kebersihan tubuh dan lingkungan. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan tubuh kita dan juga lingkungan sekitar kita, peduli juga dengan lingkungan sekitar kita. Nah, setelah saya jelaskan tadi, kira-kira gampang atau gampang banget untuk menjalankan gaya hidup aktif? Gampang bukan? Jadi yang harus teman-teman lakukan itu adalah mulai dulu. Mulai dari hal yang kecil, yang gampang, yang bisa teman-teman lakukan setiap harinya secara kontinu. Jadi dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan memberikan sebuah dampak yang positif ke dalam tubuh kita dan membawa kebiasaan baru atau habit baru. Oke, jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk menjalankan gaya hidup aktif ini dan ajak keluarga, teman, saudara untuk ikut juga bergerak aktif agar bisa sehatnya bersama dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Oke, sekian sharing edukasi dari saya Satria. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat untuk menjalankan challenge 21 hari di kelas BNJ ini. Semangat teman-teman, pasti bisa. Ayo kita sama-sama sehat.